Luar Al-Quran, pesan Luqman kepada anaknya yaitu untuk zakhimil ulama khalidil hukama wa zakhimil kubara, merapat kepada ulama, campur dengan orang besar, merapat kepada ahli hikmah. Sekiranya manusia itu hidup seperti nenek moyangnya, tetap seperti yang dulu. Bapakmu Pak Tani ngarit, kowe panggah hidup ngarit, mulai kecil ngetutnya ngarit, ya panggah tuwek ngarit. Ya harus ada perubahan. Orang kalau ada wong ngarit, tapi tahapan manusia itu selalu ada perubahan. Jadi kita nggak bisa terbang seperti elang kalau kita nggak campur dengan elang. Jadi anak-anak kita nggak bisa akan maju kalau kita tetap dipaksakan seperti bapak dan ibunya. Lek bapaknya gak iso yo anaknya cedeknya ulama, cedeknya wong gede, cedeknya wong ahli-ahli hikmah. Itu pesan beliau Luqman Hakim. Juga pesan beliau juga berpesan 4 perkara itu akan menjadikan kita orang merdeka, orang hebat, yaitu kejujuran satu-satunya. Pesan Rasul kan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Aku tekankan jujur mengantarkan kebajikan. Karena jujur itu harus semenjak dini, kejujuran itu. Yang kedua al-amanah, amanah. Pendidikan amanah ini untuk anak dididik untuk kemandirian. Amanah itu munculnya karena kedisiplinan kemandirian. Kemudian dinaikkan lagi, tugasnya dinaikkan lagi. Nah, itu nanti akan punya amanah. Kalau anak selalu dimanjakan, nggak pernah dikasih tugas, atau bahkan tugas anak garap PR sing garapnya bapak ibu terus, semuanya dimanjakan. Ini nanti nggak punya amanah anak ini. Ya. Kemudian pesan beliau untuk dilatih untuk pengabdian, berkhidmah dengan ikhlas, mengabdikan diri. Sekiranya anak pondok sekalipun nggak tamat SD, ngajine wis iso beneran. Ini jujur merupakan perbuatan setiap harinya. Kemudian dia juga punya sifat amanah. Dia juga rela untuk mengabdikan diri. Kehidupan dia dibawa sampai ke kampung halaman. Ini terus mengajarkan mengabdikan diri, dia jujur, amanah, mesti jadi wong. Karena ini perbuatan yang berat, dan bagi yang terdidik ini senang. Bagi yang terdidik ini senang. Karena apa? Senenge cah mondo, senenge wis wong iso ngaji ku seneng. Sampai ada sebuah hadis begini, masalul ladzi, perumpamaannya orang yang dakwah ilallah, perumpamaannya orang yang mengajak di jalan Allah bagi para ulama, itu seperti kami seli Ummi Musa, seperti ibunya Musa. Ibunya Musa itu dulu itu wanita yang paling sangat senang bahagia. Karena apa? Dulu tidak ada seorang ibu yang merawat anaknya. Semuanya ibu yang melahirkan, anaknya dibunuh oleh Fir'aun. Anaknya dibunuh. Ibunya Musa itu dia merawat anaknya sendiri. Di samping merawat anaknya sendiri, digaji mendino sama Fir'aun. Wis merawat anak itu gratis, seneng. Itu oleh Fir'aun digaji. Gambaran orang yang berjuang di jalan Allah, para dai, orang-orang menghidupkan agama Allah, itu seperti ibunya Musa. Dan hakikatnya, kita bicara hakikatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan begini, menjadikan dunia itu dipaksakan oleh ilmu untuk mengabdikan diri. Ilmu mengatakan kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khodamani. Wahai dunia, ukhdumi, kamu melayani,
man khodamani, orang yang melayani aku. Dunia bicara seperti itu, ilmu bicara seperti itu. Ilmu itu mengatakan kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khodamani, wahai dunia layani aku, melayanilah orang yang melayani aku. Artinya setiap orang yang betul-betul berkhidmah kepada ilmu, siap untuk menjadi khodimul ilmi, siap untuk menjadi pelayan ilmu, kita insya Allah oleh Allah Ta'ala akan dilayani dunia. Wis tau rasakno, iki rasakno tenang. Kowe pokok dadi pelayan ilmu, dunia kuwi nglayani kowe. Wis roh tau wis tau dadi pelayan dunia porong Pak Andi. Wis tau roh dadi pelayan ilmu porong. Samane iso bedane. Nek dadi pelayan dunia, panggah ngalor ngidul ngejar dunia. Tapi lebih dadi pelayan ilmu, kemana saja dunia akan mengabdikan diri kepadamu. Ini pendidikan untuk anak santri memang harus ini disampaikan. Jadi ya dunia ukhdumi man khodamani, wahai dunia layanilah orang-orang yang melayani aku. Itu ucapan ilmu yang tahu Rasul menyatakan seperti ini. Jadi ilmu itu mengatakan dunia, wahai dunia, kowe tugasmu melayani wong sing gelem melayani ingsun ilmu. Berarti sebagai khodimul ilmi, orang yang menjadi khodimnya ilmu, pelayan ilmu, insya Allah akan dilayani oleh dunia. Yang ketiga ilmu, ini yang mengangkat derajat manusia. Kita akan terangkat kejujuran, kemudian amanah, khidmah, dan ilmu. Juga termasuk pesan Luqman Hakim untuk membangun anak-anaknya. Ketika anak sudah mulai besar, Luqman Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya istaghni bil kasbil halal, wahai anakku, istaghni, berusahalah kamu kaya, bil kasbil halal, dengan kerja yang halal. Konon di zaman dulu uangku nggak pada butuh nyambut gawe. Coba bayangkan di zaman Nabi Daud, ya. Jamannya ke zaman Nabi Daud, zamannya ciliane sampean. Zaman biyen niku Pak Tani iki nek wis bar garap sawah, ya wis jograk jogrok. Wis jograk jogrok. Ya kok ngenteni panen digarap, panen namun ngoten. Nek wong saiki kerjane keras. Tapi Luqman Hakim yang konon hidup di zaman dulu mendidik anaknya untuk kerja keras. Beliau menyatakan, ya bunaya istaghni bil kasbil halal, wahai anakku, berusaha kamu kaya dengan kerja yang halal. Fa innahu maftaqara ahadun, sungguh tidak tertimpa kemiskinan seseorang illa asabatu arba'atu asya, kecuali akan ditimpa 4 perkara. Riqatun fi dinih, lemah agamamu. Anak cucumu nanti agamanya lemah karena kamu masih sibuk urusan pangan, gak sempat urusan pendidikan agama kepada anaknya, gak sempat mikir agama. Yang kedua, riqatun fi akli, lemah akalnya juga lemah, ilmunya lemah. Yang ketiga, wadhahabu muru'atih, gak punya muru'at, gak punya harga diri. Yang keempat, istighfafun nasbika, kamu akan diremehkan orang. Jadi artinya Luqman Hakim bukan hanya mendidik masalah agama saja, tidak, tapi urusan dunia beliau juga peduli. Ya. Kemudian termasuk pesan Luqman Hakim, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fasatfatakum fi sakharatin aw fil ardi ya bunayya innaha in takum misqala habbatin
min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innahu latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku, innaha in takum misqal habatin min khardalin, sungguhnya andaikan amal soleh yang kamu lakukan itu sekecil biji sawi, dan setelah itu amal disimpan di perutnya batu atau di perutnya bumi atau di gunung, tetap akan datang imbalannya. Atau andaikan kalian itu melakukan amal buruk, lantas kau simpan di perut batu, di perut gunung atau di perut bumi atau di langit sana, tetap akan sampai. Artinya kita manusia itu selalu didampingi amal solehnya. Amal soleh kita tuh mendampingi sampai nanti dari kiamat, sampai kita nanti di liang lahat. Yang mendampingi kita tidak ada lain adalah amal soleh kita. Amal soleh nih, amal soleh wahina dari pesan Luqman Hakim. Amal soleh yang kita lakukan setiap hari, kau pindah di mana saja, amal soleh itu mendampingi, menjadikan kehidupan itu nyaman, hidup itu nyaman, hati kita tuh tenang, damai, rezeki melimpah. Amal soleh itu seperti ini. Mati, kalau toh di dunia nggak begitu banyak dilimpahkan dalam bentuk harta yang melimpah, di akhirat tetap akan mendampingi kita. Di liang lahat, orang itu ketika nanti sudah kembali ke tanah di liang lahat, amal soleh itu akan datang mendampingi kita. Kita pun lupa ketika kedatangan orang yang sangat tampan, loh sampai yang sopo, loh sama nggak kenal kalau aku itu amal solehmu. Jadi kita lupa kalau yang mendampingi kita itu adalah kami, itu amal soleh kamu. Begitu juga amal buruk kita. Amal buruk kita di dunia kita juga nggak nyaman. Ya. Innaha in takum misqal habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fil ardi aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innahu latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat, tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Nah, apalagi selain sholat 5 waktu, jadilah kita orang yang menjaga matahari, jadilah kita orang yang menjaga bulan. Rasulullah SAW menyatakan betapa bahagianya orang yang selalu menjaga matahari dan bulan. Siapa yang dimaksudkan? Orang yang menjaga matahari itu orang yang selalu menjaga putaran matahari. Dia memahami tugas apa pada putaran matahari ini. Pada putaran matahari kita subuh jelas, habis subuh sampai nanti keluarnya mata itu kan ada tugas-tugas, ada tugas-tugas. Selama tugas-tugas ini kita nggak punya tugas yang paling wajib, ini kita gunakan untuk membangun sunnah-sunnah Rasul tentang menjaga tugas pada putaran matahari ini. Kalau kita masih ada yang lebih wajib, ya yang lebih wajib. Kayak Pak Tani sing cik nom sing punya tugas yang banyak, bar sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar dulu, budal yang sawah, ya monggo. Karena ini yang pokok. Budal ngetek, ya monggo. Tapi nek wis, kalau kita semua sudah cukup, kita semua itu sudah cukup, nggak butuh seperti ini, dan mungkin umur sudah sedikit, sudah senja ya. Ini kita sudah memulai menghidupkan waktu habis subuh.
habis subuh sampai diusahakan paling tidak sampai syuruk, ya sampai syuruk. Janji Rasul jelas, qobliyahnya subuh saja, fajarnya saja khairun minad dunya wa ma fiha. Begitu juga wirid-wirid yang maksurat yang dibaca setelah subuh sampai terbitnya matahari ini juga luar biasa. Jadi mintalah habis subuh apa yang kalian butuhkan. Itu janji Rasul. Aqimis sholat. Dan hakikat sholat ini Rasul menjelaskan begini. Ini hadis qudsi ya. Qasamtu as-sholah baini wa baina abdi. Tuhan langsung. Qasamtu as-sholah baini wa baina abdi. Aku bagi sholat itu antara diriku dan hambaku. Hadis qudsi. Allah mengatakan, aku bagi sholat itu antara diriku dan hambaku. Dibagi. Apa yang di dalam sholat itu antara hamba dan Tuhan. Ketika hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memuji kepadaku, berarti kan milik Tuhan. Ketika hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, hamba juga ngalumbono, juga memuji kepadaku. Ketika hamba mengatakan maliki yaumiddin, hamba mengagungkan kepadaku. Baru ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, ini hak aku, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau aku meminta, inilah haknya hamba. Hamba terserah apa yang kalian minta, wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini permintaan yang paling pokok. Maka permintaan kita minimal setiap hari berapa kali? 17 kali. Kita minta petunjuk ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 17 kali. Kita minta supaya selalu di jalan Allah. Ini yang pokok ini. Jadi 17 kali ini kita, ini milik hamba. Juga termasuk dibagi antara diriku dan hambaku. Maka setiap ngaji Quran itu mesti guru Quran mesti setelah mengajarkan Fatihah mengajarkan tahiyat, tasyahud atau tahiyat. Tasyahud ini juga pokok. Jadi ketika Allah mengajarkan tasyahud kepada Rasulullah, ini ketika sedang mi'raj, Rasul itu ketika sedang mi'raj itu menempat di suatu tempat yang Jibril nggak punya, yang Jibril hanya mengantarkan di bawahnya. Makomnya masih tinggi makom Rasulullah. Di makom di situ Rasul nggak bisa masuk ke makom ini, yang bisa masuk ada hanya Rasulullah. Apa ucapan Rasul? Rasul mengajarkan penghormatan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatulillah. At-tahiyat itu penghormatan kepada Allah. Dulu pernah terjadi orang-orang itu kepengennya melakukan penghormatan kepada Tuhan. Assalamu Allah. Loh, kok bagaimana aku mengucapkan salam semoga Tuhan mendapatkan keselamatan. Allah wassalam, Allah itu yang memberikan keselamatan. Kok mbok salami piye iki? Enggak begitu. Assalamu Allah, maksudnya semoga Tuhan selamat. Enggak bisa. Allah wassalam, Allah yang memberikan keselamatan. Sehingga termasuk Asmaul Husna adalah as-salam. Assalamu al-mu'minul muhaimin, kan sifat Allah. Jangan mengucapkan assalam Allah. Kepada Allah penghormatan ketika Rasul itu mi'raj itu diberi contoh ketika Rasul menghadap kepada Allah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyat segala penghormatan yang penuh keberkahan
yang bersih dan suci adalah milik Allah. Itu penghormatan kepada Allah itu. Jadi hendaknya kita menghayati ketika kita sedang tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu ibarat kita menghayati kita itu menghadap kepada Allah dengan mengucapkan salam, tapi salamnya bukan salam enggak, tapi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu ibarat kalau dulu Rasul kita menghadap kepada itu dengan mengucapkan begitu gitu loh. Kemudian setelah Rasul menghadap dengan seperti ini, bagaimana? Allah menjawab, assalamu alaika ayuhan nabi, salam sejahtera aku limpahkan kepada engkau wahai seorang nabi. Nabi kan langsung berhadapan kepada Allah. Assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nabi nggak cukup, aku nggak terima assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi peduli kepada umatnya, salam sejahtera semoga kita dapatkan atau melimpah kepada saya dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Menyeluruh penghormatan kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu, penghormatan kepada Allah. Kemudian assalamu alaika, Allah memberikan salam kepada Rasulullah. Rasul sendiri mengucapkan salam untuk dirinya sendiri dan mendoakan kepada orang-orang yang soleh. Jadi kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang-orang yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Itu. Jadi sholat itu seperti ini kandungannya. Rasul menyatakan qasamtu as-sholah baini wa baina abdi. Aku bagi sholat itu antara diriku dan hambaku. Aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan kebajikan. Rasul menekankan kepada kita, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanallahu 'alaikum syararakum. Sungguh lakukan amar ma'ruf, lakukan nahi mungkar. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan menguasakan kepada kalian akan dikuasai oleh orang-orang buruk kalian. Adanya kita ditindas, dikuasai penguasa-penguasa yang zalim, orang-orang buruk, karena kita kurang di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini kepastian. Nah, jadi semakin jauhnya kita dari Islam kita, semakin kita semakin sempit dan sempit. Jadi begini, anna asbab dzufina, sebab lemahnya kita, sebab tertinggalnya kita, sebab kemiskinan kita, karena jauhnya kita dari Islam kita dan jauhnya kita dari akhlak-akhlak kenabian, menjadikan kita tuh kocar-kacir, menjadikan kita tuh pecah belah. Bagaimana tidak, Al-Quran mengajarkan kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang beriman itu saudara. Nek masalah itu dipecahkan dengan syura, dengan musyawarah. Ojo tukaran, diislahkan. Nah sekarang sesama umat Islam sing rame iki wong Islam padha Islami, ya wong NU padha wong NU nih sing rame iki menggunakan akhlak Islam. Ini semakin terpuruk kita. Jadi keterpurukan kita itu karena ini tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, karena semakin kita jauh dari Islam kita. Di dalam surat Al-Hujurat itu kan komplit tentang bimbingan tentang akhlak. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman,
La yaskhorkum, jangan sekali-kali sekelompok kaum itu merendahkan, meremehkan kelompok yang lain. Barangkali orang yang kau remehkan, kau rendahkan lebih baik daripada kalian. Jadi sing rame kan podo-podo Islami, sing pro habaib dan anti habaib iku rame dewi-dewi. Ini kan nggak efektif ya. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kemudian wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, jangan sekali-kali kalian memalingkan pipi kalian dari manusia. Artinya kita sesama umat Islam saling menghargai, saling menghormati. Jadi jangan monggo marhaban ahlan wa sahlan akhina Abdul Ghani ya. Ponaan itu sebelumnya kayaknya rada cika lanjutkan ya. Jadi apa? Hakullah itu termasuk ibadah tadi, tauhid, syirik, menauhidkan kepada Allah, hak kepada orang tua, kemudian hak kita kepada diri kita tentang ibadah sholat kita, hak kita tentang masalah ekonomi tadi, hak kita kepada para ulama sudah komplit, kemudian hak kewajiban kita yang kesekian kalinya, hak kewajiban kita kepada bangsa dan negara. Kita punya hak kewajiban yang mungkin nggak pernah disentuh ya. Artinya begini, kita itu hidup itu negara wis dadi, sehingga di kita itu nggak pernah dikenalkan. Saya kemarin ngaji itu orang tuh bertanya, bagaimana sikap kita mensikapi tentang hadis, siapapun yang tidak berbaiat kepada imam, siapapun yang tidak berbaiat kepada imam, kalau mati mata maitatan jahiliyah, matinya jahiliyah. Di mana hadis-hadis ini kumpulan hadis banyak. Di mana hadis-hadis ini dikumpulkan oleh orang LDII yang mereka orang LDII itu untuk bikin jamaahnya itu mengumpulkan hadis-hadis tentang berbaiat kepada imam. Sehingga ketika orang itu masuk di sana, pelajaran yang paling pokok itu kesetiaan jamaah kesetiaan santri-santri kepada jamaah LDII, berbaiat kepada imamnya. Jadi orang kalau tidak berbaiat kepada imam, matinya jahiliyah. Jumlah hadisnya banyak seperti ini. Nah, bagaimana kita yang tidak masuk di LDII seperti ini? Arti daripada berbaiat itu nggak seperti ini. Arti berbaiat itu begini. Jadi dulu kalau kanat Banu Israila yasusumul anbiya, dulu kaum Bani Israel itu diatur oleh nabinya
Kullama mata nabiyun, setiap nabi itu mati wafat, Allah menggantikan nabi baru. Ada kadang satu nabi, ada kadang double nabi. Seperti ketika Musa double didampingi oleh Nabi Harun. Musa memang minta kepada Allah supaya saudaranya ikut mendampingi, sehingga Musa berhadapan dengan Fir'aun itu dua, Musa dan Harun, semuanya nabi. Dan Rasul menyatakan, demi Allah sudah tidak ada nabi setelah saya, yang ada adalah penggantiku. Fayak surun, kemudian penggantiku, kemudian nanti akan menjadi pengganti yang banyak. Kalau penggantiku yang banyak, bagaimana Tuhan? Aufu bai'atal awal, penuhi bai'atnya yang pertama. Bai'at yang pertama. Yang kedua jangan dipenuhi. Kalau ini sudah ada imam, ada pemimpin, ini ada pemimpin, kok muncul pemimpin baru, pemimpin yang kedua, imam kedua, itu harus dimusnahkan. Dan dari sinilah dulu demi keselamatan Indonesia, setelah Soekarno memproklamirkan Indonesia ini, para ulama dari Sabang sampai Merauke dimotori oleh tokoh-tokoh NU bikin surah memutuskan bahwa Anas Soekarno waliul amri ad-daruri bisyauqah, bahwa Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyauqah. Soekarno sebagai pemimpin pejabat pemerintah yang sah karena punya kekuatan. Ini kewajiban kita tuh secara agama, punya kewajiban ngupaini negara, bangun bangsa. Supaya apa? Tentram. Jadi namanya berbaiat itu, kita itu apa? Berbaiat itu kita milih. Kemudian menyangkut memilih begini ya. Jadi kenapa Imam Mawardi di dalam muqaddimahnya Ahkam Sultaniyah, beliau menyatakan begini: wa'lam annal imamata mawdu'atun li khilafatin mubawah fi firasatid din wa siyasatid dunya. Ketahuilah bahwa imamah, kepemimpinan, itu diletakkan untuk pengganti kenabian, fi firasatid din, di dalam menjaga agama, wa siyasatid dunya, dan ngatur dunia. Kepemimpinan imamah itu ditegakkan demi mengganti kenabian di dalam njogo agama karo ngatur dunya. Baik itu skala presiden atau skala itu, tujuan kepemimpinan ini. Ya. Maka memilih pemimpin itu pokok. Ini pokok, ini mukhayyar bagi kita. Terserah mana yang kalian pilih, bagaimana ijtihad kalian. Kita tidak boleh memaksakan. Lah, ijtihad itulah yang menjadikan yang menjadikan kebahagiaan kita nanti sesuai dengan ijtihad kita. Kamu memilih ini dasarnya apa? Ini harus jelas. Jadi kita tadi kan bicarakan pesan Luqman itu kan ada tugas haqqullah, yaitu menauhidkan kepada Allah, kemudian kepada kedua orang tua, membangun ekonomi, juga termasuk membangun bangsa. Jadi bagaimana kita berbangsa itu tidak ngawur, termasuk diantaranya di dalam masalah memilih kepemimpinan.
Kemudian Faqsid fi masyika wa ghudud min sautik inna angkarul aswati la sautul khamir. Waqsid fi masyika, wahai anakku, waqsid fi masyika, kalau kamu sedang berjalan yang sedang-sedang saja, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu pelan. Ya artinya sing pantes yang sesuai. Numpak mobil walon ganggu jalan itu enggak apik. Ya, buanter ya kurang baik. Jadi jalan yang kita lalui itu jalan cepat apa jalan enggak cepat. Kalau jalan cepat mbok tumpaki kalem kemburi niku nggih sumpek niku mungkin. Jalan kaki juga demikian. Waqsid fi masyika wa ghudud. Kalau kita sedang berjalan, jalan yang pantas, yang sopan, yang baik, yang dipandang orang itu baik, tidak kelihatan sombong, juga tidak kelihatan